Oke, ini saya copy dan letak di ChatGPT, kemudian saya tinggal proses. Nah, di sini ChatGPT mulai memproses instruksi yang kita berikan tadi untuk mendapatkan rumus yang kita inginkan. Dan rumus inilah nanti yang akan kita gunakan di Google Spreadsheet. Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Dan tutorial kali ini adalah kita akan belajar menggunakan ChatGPT untuk mencari ataupun membuat rumus di Google Spreadsheet. Jadi asumsinya saya mempunyai data table yang akan saya gabungkan, tetapi saya tidak mengetahui apa rumusnya, sehingga saya minta bantuan ChatGPT. Nah, di sini tabel pertama ini saya dapatkan dari Google Form, ini sebagai contoh saja ya. Kemudian yang tabel kedua ini isinya sama persis, tetapi ini adalah data manual. Nah, yang saya inginkan adalah dua tabel ini digabungkan, tetapi tidak mau mengganggu strukturnya. Jadi seandainya dari sheet Google Form ini nanti kalau ada penambahan data, itu susunannya tidak terganggu antara tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi akan terus berurutan. Nah, mungkin asumsi kita bisa, kenapa tidak di copy paste saja antara tabel 1 dan tabel 2? Karena nanti kalau di copy, kalau ada pergerakan, maka data yang berikutnya itu akan error. Nah, ini contohnya, bisa dilihat penggabungannya. Ini adalah dari tabel 1, yaitu tabel A, dan ini adalah tabel 2 dari tabel B. Nah, perhatikan, ini kan data terakhirnya nomornya 22 ya. Kalau saya tambah di sini, contohnya ini saya tambah di tabel 1, ada form masuk lagi gitu sampai 27, maka di sini akan bertambah sampai 27. Tetapi sheet yang berikutnya atau tabel berikutnya itu akan berada terus di bawahnya. Ini berbeda kalau dilakukan secara manual dengan copy dan paste. Dan apabila data itu juga banyak, maka cukup menyusahkan. Nah, seperti apa tutorialnya? Simak video berikut ini. Oke, sekarang kita langsung praktekkan saja. Perhatikan, di sini saya mempunyai dua sheet yang berbeda. Sheet pertama yaitu isinya seperti ini. Ada kode tabel, nama lengkap, dan kelas. Kode tabel untuk sheet pertama adalah A. Kemudian di sheet kedua, sama, datanya sama persis sebenarnya. Kemudian kode tabelnya adalah B. Nah, saya akan menggabungkan ini dengan ChatGPT karena saya tidak mengetahui rumus di spreadsheet itu seperti apa cara menggabungkannya. Ya. Oke, jadi saya langsung masuk ke ChatGPT. Kemudian ini saya sudah login ya, dan ini pakai yang free saja. Kemudian saya akan menggunakan instruksi seperti ini. Nah, instruksinya saya tulis seperti ini ya. Buatkan rumus di Google Sheet menggunakan rumus query, di mana saya dapat menggabungkan dua sheet berbeda yang memiliki susunan data yang sama persis. Dan salah satu dari sheet tersebut berasal dari Google Form yang terus bertambah dengan menggunakan header pada tabel pertama. Oke, ini saya copy dan letak di ChatGPT, kemudian saya tinggal proses. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang ChatGPT itu sudah memberikan instruksi yang sangat jelas. Langkah-langkahnya seperti apa kalau kita baca satu persatu ya. Sehingga keluarlah rumus seperti ini. Ya, keluar rumus seperti ini, di mana juga dijelaskan penjelasan rumusnya itu seperti apa. Oke, nah sekarang kita tinggal copy ataupun kita tulis ulang untuk mengetahui. Karena di sini saya tidak menentukan pada kolom berapa sampai kolom berapa, maka ChatGPT mengasumsikan bahwasanya data saya adalah pada A1 sampai dengan Z. Begitu juga dengan di sheet kedua A2 sampai dengan Z. Tapi sebenarnya ini kita bisa ganti ya untuk kolom-kolomnya kita bisa ganti. Tetapi rumusnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan rumus ini. Apakah berhasil atau tidak. Nah, bagaimana nih ChatGPT membantu saya menggunakan rumus. Nah, saya kembali ke sini. Oke, dan saya akan menggabungkan datanya pada sheet berikutnya, yaitu sheet ketiga. Saya membuat sheet ketiga, kemudian saya tulis rumusnya persis dengan yang ada di ChatGPT tadi, yaitu sama dengan query. Oke, kemudian petunjuknya di sini adalah
Setelah buka kurung itu dikasih kurung Kurawa seperti ini ya. Nah, berarti saya kasih kurung Kurawa seperti ini. Kemudian perintahnya lagi adalah memasukkan sheet pertama dari kolom berapa sampai dengan kolom berapa. Nah, berarti saya ambil sheet pertama dari kolom berapa? A1 sampai dengan A. Nah, kemudian dikasih titik koma seperti ini, dan dilanjutkan dengan sheet 2, yaitu ini ya, A1 sama dengan C. Maaf, ini juga sama dengan C ya, bukan sama dengan C. A sama dengan C. Jadi ini sama, query sheet 1 A1 sampai dengan C, sheet 2 A1 sama dengan C. Seperti itu. Nah, setelah itu dikasih apa? Dikasih kurung Kurawa dan koma. Nah, berarti kasih kurung lagi seperti ini. Kemudian dikasih koma dan tanda petik 2 ya. Ikuti aja ini tanda petik 2. Kemudian kita tulis select dan kita kasih bintang. Bintang artinya apa? Di sini dijelaskan itu bintang adalah untuk memilih semuanya. Nih, query ini memilih semua kolom, maka rumusnya adalah select bintang. Nah, dikasih jelas, kasih jelas select bintang. Kemudian di sini dikasih lagi where call 1 is not null. Nah, where call 1 is not null itu juga dijelaskan. Saya copy aja ya ini ya. Nih, where call 1 is not null memilih semua kolom, is not null membantu menghilangkan baris yang kosong. Oke. Kemudian di sini tulis where call 1 is not null. Nah, di sini kenapa ada koma dan 1 kemudian tutup kurung? Nah, kita lihat. Di sini juga dituliskan nih, 1 ini menunjukkan bahwa header berada pada baris pertama dari hasil yang digabungkan. Seperti itu. Jadi nanti akan mengambil satu header saja. Baik, kita akan coba. Berarti ini di sheet ketiga ya. Nah, sudah bergabung. Sudah bergabung ya. Tetapi ini ternyata ada 2 table. Ada 2 table. Nah, caranya supaya tabelnya tidak ikut seperti apa, kita bisa menggunakan yang di sheet 2 ini, kita ganti sheet 2. Saya tadi salah, karena di sini udah dijelaskan nih, mulai A2. Kenapa di sheet kedua itu mulai A2? Supaya table pada kolom kedua, sheet kedua itu tidak ikut headernya. Berarti ini saya ganti 2, dan seperti ini. Nah, oke, perhatikan. Rumusnya udah jadi dan langsung ini ya, ChatGPT keren banget. Oke, kita tinggal susun saja. Sekarang saya mau buktikan, kalau di sini kan ada di kolom, di tabel kode A, saya kasih warna begini ya. Di tabel kode A itu hanya sampai nama dengan 22. Nah, bagaimana kalau seandainya saya tambah di sini, apakah nanti di sini tuh bergeser atau tidak? Nah, saya akan tambah 2 nama lagi contohnya. Di sini sampai 24 ya. Tadi kan 22 sampai 24. Apakah nanti tabelnya bergerak? Oke, tabelnya bergerak tanpa mengganggu tabel yang pertama. Dan seterusnya. Kalau saya tambahkan lagi contohnya sampai dengan 30 gitu. Sampai dengan 30. Nah, sampai dengan 30. Di sini tidak mengganggu di tabel yang kedua. Seperti itu. Jadi kita walaupun seandainya ini penggabungan dari data yang manual, contohnya di sheet 1 ini adalah input dari Google Form gitu kan. Sementara kita mau menggabungkan dengan data yang kita sudah miliki sendiri tetapi formatnya sama yang berada di sheet kedua ini, maka kita bisa gabungkan dengan cara ini. Nah, walaupun datanya itu bergerak, ini tidak akan mengganggu susunannya. Dia akan tetap bertambah dan tidak mengganggu sama sekali pada tabel yang berikutnya. Nah, itulah kerennya menggunakan rumus. Tetapi kalau kita tidak paham ya, kita bisa tanya ChatGPT. Selama instruksinya benar, mungkin dia akan memberi petunjuk yang benar juga. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan manual, contohnya kita copy, kita select all ini gitu kan. Kita copy, kemudian kita letak di sheet ketiga, kemudian kita copy, kita letak di sheet ketiga. Tapi kalau ada penambahan data di sheet sini, yang sheet ketiga itu tidak ikut bergerak. Sementara kerennya kalau kita menggunakan rumus seperti ini, yang hanya menggunakan bantuan ChatGPT, data itu bergerak tetapi tidak mengganggu pada tabel yang berikutnya. Seperti itu. Nah, tabel contohnya ini tabel yang Yang B ini kan sampai 22 kan.
Kalau saya tambah ya dia akan berada di bawahnya. Di 24, ini sampai 24 kan bertambah. Walaupun di sini nanti ada bertambah lagi, contohnya ini saya tambah 5 gitu ya. Oke, sampai 36. Nah, di sini pun akan bertambah sampai, salah nambah. Nambahnya di bagian sheet 1 ya. Di sheet 1 contohnya 35. Nah, di sini pun akan bertambah 35. Jadi kita sudah bisa menggabungkan dua sheet yang berbeda. Walaupun data tersebut bergerak, tidak akan mengganggu susunan pada tabel yang ketiga. Itu adalah bagaimana cara kita menggunakan rumus query, tetapi karena kita tidak paham bagaimana menggunakannya, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Tetapi instruksinya harus jelas, seperti itu ya. Oke, selamat mencoba. Jadi kalau tidak tahu, bisa tanya ChatGPT. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, yang sudah. Terima kasih dan jangan lupa tekan like. Kemudian kolom komentar selalu terbuka, silahkan komen apabila ada pertanyaan. Dan selanjutnya sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.